Oke, kali ini saya akan melakukan review terhadap sebuah Flipboard. Jadi apa sih Flipboard ini? Flipboard ini sebuah aplikasi yang cukup populer di Android dan iOS. Dan baru-baru ini Flipboard diluncurkan dalam platform Windows Phone. Oke, saya akan fast forward sebentar bagian instalasinya ya. Sembari menunggu instalasi, saya akan jelaskan Flipboard itu seperti apa. Flipboard ini menawarkan sebuah kemudahan bagi pengguna untuk membaca sebuah artikel sehingga bisa dibaca dengan enak, nyaman begitulah. Nah, oke, kita bisa buka. Agak lama sedikit karena awal-awal peluncuran roket. Oke, ini awal aplikasi bermula. Ketika kita belum memiliki sebuah akun, maka kita disarankan untuk memilih sebuah topik. Topiknya bisa ekonomi, news, politik, teknologi, atau yang lain-lain. Kita bisa next. Nah, kita bisa suruh untuk connect list Facebook, atau kita bisa mengisi beberapa melalui email gitu. Oke, karena saya punya akun, saya akan masuk terlebih dahulu. Oke, ini cover stories awal dari aplikasi yang ditawarkan oleh Flipboard. Apakah isinya? Jadi di cover stories ini menawarkan beberapa artikel yang sudah dipilih oleh Flipboard. Mungkin berdasarkan popularitas artikel di Flipboard atau yang lain. Kita lihat bagaimana sebuah artikel ditujukan dalam Flipboard. Cukup mudah dibaca, bukan? Daripada kita baca di sebuah browser gitu kan, banyak sekali iklan, kemudian tulisannya kadang-kadang kecil-kecil atau ya kurang mudah dibaca lah. Kalau di Flipboard kita bisa membaca dengan mudah. Kita juga bisa melakukan report ketika artikel tidak cocok atau something else. Kita juga bisa melihat artikel aslinya. Kemudian kita juga bisa melakukan sharing melalui Windows Phone sharing feature, bisa ke email atau ke reading list atau yang lain dan sebagainya. Kita juga bisa melakukan sharing ke sosial media pada fitur Windows Phone 8, tapi Windows Phone 8.1 tidak ada ke sosial media. Saya juga bingung kenapa, mungkin belum update. Kita juga bisa melakukan komen. Beberapa artikel menyarankan untuk memberikan komen melalui Facebook login, tapi pada artikel ini tidak disyaratkan. Jadi beberapa mensyaratkan, beberapa tidak. Contohnya kita bisa kasih komentar, wow fantastic. Oke, kita kasih komen, klik. Nah, muncul. Nanti akan bisa dibaca oleh si pengguna yang lain atau si autornya. Oke, kita juga bisa memberikan kayak sebuah koleksi gitu ya. Ya, artikel kita kasih ke sebuah klip. Nah, ini dikatakan sebagai magazine. Ini kita bisa membuat magazine sendiri. Dan ini sudah saya buat magazine interesting gitu. Saya bisa kasih komentar agar nanti pengguna lain yang subscribe berlangganan magazine saya itu akan tahu ini artikel seperti apa sih gitu kan. Kemudian kita juga bisa melakukan like terhadap artikel. Jadi kita klik like, yes, I like it. Lalu apa sih magazine itu gitu kan? Kita bisa membuat magazine seperti apa, seperti ini. Kita klik create new magazine, kita namai, kemudian kita berikan description, dan kita juga bisa berikan kategori. Kategori ini ada banyak, ada fotografi, ada news politics, ada entertainment, music, banyak sekali yang lain. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan magazine ini terlihat pada orang lain atau pengguna yang lain. Oke, kita berikan itu, ada desain, ada gaming, home, dan lain sebagainya. Oke, kita juga bisa opt out bahwa magazine ini tidak perlu atau bersifat private, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kita bisa lihat bagaimana fantastik ini magazine ini. Magazine ini ada satu artikel saja. Kemudian kita juga bisa lihat magazine saya yang berjudul interesting. Interesting ini berbeda, udah lama sedikit. Jadi
kita bisa lihat bahwa dia punya 4 readers, kemudian flipnya berapa, artikelnya berapa. Ya dia sudah dibuka berapa kali gitu kan. Nah, bagaimana magazine ini ditemukan? Kita klik bagian kanan atas itu kaca membesar, kemudian kita bisa pilih kategorinya. Nah, ketika saya pilih kategori fotografi, maka yang muncul adalah artikel-artikel yang berhubungan dengan fotografi tadi. Misalnya tadi kan kita kategorikannya sebagai news politik, maka ketika kita memilihnya sebagai news politik, maka akan muncul di situ. Nah, di bagian setting kita akan lihat ada notifikasi, kemudian kita juga bisa mengatur settings dari aplikasi ini. Kita bisa mengatur name kita, bio kita, kemudian kita juga bisa mengatur email kita, password, username, hingga konfirmasi email. Cukup banyak yang bisa dilakukan di sini. Kemudian kita bisa sign out, kemudian kita juga bisa memberikan feedback kepada Flipboard. Ini beberapa akun yang akan terintegrasi dengan yang bisa terintegrasi dengan Flipboard. Nah, sayangnya untuk help and feedback kita di redirect ke sebuah website. Kita juga bisa mengatur international content code. Jadi kita bisa mengatur filter artikel apa saja yang muncul di Flipboard kita. Saya pilih United States aja. Oke, mungkin segitu saja review feedback tentang Flipboard di Windows Phone. Cukup bagus, walaupun bukan Flipboard, orang bilangnya scoreboard, tapi oke, lumayan kok. Oke, lumayan. Saya cukup oke lah gitu. Oke, segitu. Mungkin kita akan ketemu lagi di aplikasi yang lain. See you. Bye.